Jadi sebetulnya bahkan sebelum perang Ukraina-Rusia, ada ketimpangan antara supply dan demand di sektor komoditas. Dan ketimpangan ini diperparah dengan adanya perang, sehingga harga yang sebelumnya sudah dalam tren naik, harga-harga komoditas diperparah dengan perang itu, sehingga harga menjadi lebih tinggi lagi. Nah, Indonesia sebagai negara berbasis komoditas sebetulnya mendapat berkah dari apa yang terjadi di dunia. Eh, Sebagian besar misalnya soft commodity itu mempengaruhi sekitar 30 juta penduduk di daerah-daerah yang berbasis komoditas. Jadi ini membuat ekonomi kita lebih kuat. Itu terlihat juga dari misalnya rupiah yang lebih stabil dibandingkan dengan negara-negara emerging market yang lain. Kemudian GDP pun diperkirakan mungkin masih bisa kembali ke sedikit di atas 5%. Yang menarik adalah dengan adanya perang tersebut juga bobot Rusia di MSCI Index, misalnya MSCI Emerging Market itu dibuat zero menjadi nol, kemudian juga Tiongkok yang sebelumnya juga sudah dianggap beresiko juga dikurangi. Nah, ini ada semacam realokasi bobot, di antaranya masuk ke Indonesia. Dengan beberapa katalis di Indonesia sendiri yang memang positif, kita melihat arus dana asing itu sejak kuartal 4 tahun lalu masih masuk gitu. Oke, kalau ketika kita melihat bahwa memang secara fundamental ekonomi kita lah atau ya fundamental ekonomi kita yang menjadi perhatian dari para pelaku pasar sehingga tentunya membuat pelaku pasar memburu aset-aset berisiko dalam negeri kita, utamanya mungkin masuk ke pasar saham, Pak ya? Betul, salah satunya. Kalau kita di obligasi kan ada koreksi ya. Mhm. Dari awal tahun misalnya imbal hasil dari produk reksadana obligasi itu minus hampir 0,9%, sementara indeks kita kan sampai dengan kemarin penutupan naik hampir 10%. Dan salah satu juga yang membuat kita lebih menarik adalah bagaimana pemerintah kita menangani COVID ya. Selama ini sebagai negara yang bukan produsen vaksin, kita berhasil melakukan vaksinasi dan booster dengan persentase yang cukup tinggi, dan ini juga diapresiasi oleh pasar. Kemudian dengan dianggap akan berakhirnya pandemi menjadi endemi, membuat ekonomi kita kembali melakukan pemulihan, ya. Kemudian mobilitas masyarakat juga kembali menjadi tinggi. Itu terlihat dari misalnya traffic di jasa marga yang sudah 10% di atas angka pre-pandemi ya, angka pre-pandemi. Jadi ini juga menunjukkan kembalinya arah Indonesia ke pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Gitu. Mhm. Oke, Dan Pak, di ya, ketika kita melihat memang bahwa saham kinerjanya sangat kinclong ketika kita compare dengan kinerja dari obligasi akan berdampak juga terhadap kinerja reksadana yang isinya ada obligasinya, Pak. Nah, kalau untuk dari Samuel Asset Management sendiri seperti apa sih dampaknya dari kenaikan indeks harga saham gabungan ini terhadap kinerja reksadana? Reksadana mana yang menjadi andalan dari Samuel Asset Management, Pak? Saya rasa dengan potensi imbal hasil masing-masing aset kelas tahun ini ya, yang paling tinggi diperkirakan reksadana berbasis saham, kemudian campuran reksadana obligasi, baru pasar uang. Mhm. Karena kalau kita melihat misal potensi pertumbuhan laba per lembar saham perusahaan yang mencerminkan kinerja rata-rata perusahaan yang diperdagangkan di bursa, tahun ini kami memperkirakan EPS growth-nya itu antara 15-18%. Nah, Mhm. biasanya ini juga diterjemahkan ke dalam potensi kenaikan indeks. Jadi Mhm. kalau sekarang misalnya indeks baru 10% kenaikannya, kemungkinan sih ada volatilitas juga ya. Di kuartal 2 itu biasa pasar lebih volatile di dunia maupun di sini, tapi sampai dengan akhir tahun kalau kita menggunakan EPS growth sebagai acuan untuk memperkirakan kinerja indeks, maka kinerja indeksnya berpotensi naik sekitar 15%. Mhm. Oke. Biasanya dana basis saham itu juga sekitar kenaikan indeks potensi Mhm. imbal hasilnya.